Halo, gue Mentari Novel dan sekarang gue lagi ada di Rubrik Story Ultimax. Oke, jadi waktu itu aku ikut acaranya konferensi UN Women tahun 2018 di Tokyo. Itu acaranya tuh tentang women's role in preventing violence and extremism. Jadi sebelum aku konferensi, aku itu ada kolaborasi sama Cameo Project, YouTuber juga. Itu kita bikin short movie yang sebenarnya campaign untuk melawan terorisme gitu. Nah, tapi di sini yang kita tekankan adalah bagaimana peran perempuan di dalam creating peaceful society gitu. Jadi gimana sih perempuan tuh perannya dalam membantu adanya lingkungan yang damai, kayak tidak ada terorisme, hal-hal yang seperti itu. Karena kan biasanya kan perempuan, misalnya karena kan orang misalnya lihatnya biasanya laki-laki aja, tapi sebenarnya perempuan juga berperan loh. Nah di situ. Jadi setelah aku bikin short movie itu, aku bermain sebagai aktor di short movie itu, kita diundang konferensi ke Tokyo untuk melakukan konferensi itu. Bagaimana peran perempuan akhirnya creating lingkungan yang damai dan aman gitu. Ya, seperti katanya woman empowerment, yaitu menurut aku perempuan yang berdaya gitu loh. Jadi dia tidak merasa kalau dia cuman ya udah nggak punya kemampuan untuk apa-apa, dia cuman misalnya ngerasa kayak di rumah aja atau apa, tapi dia bisa melakukan apapun yang dia mau gitu, baik itu berkarir, ibu rumah tangga atau apa. Dan itu seperti yang dibilang, perempuan yang berdaya, apapun yang dia lakukan itu harus dimaksimalkan gitu. Dalam artian ya sebagai ibu rumah tangga, kita nggak cuman sekedar ibu rumah tangga tuh nggak gampang gitu. Jadi jadilah ibu rumah tangga yang berdaya gitu, yang empowered gitu. Menjadi wanita karir, ya jadilah wanita karir yang empowered gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tuh berdaya dan benar-benar melakukan fungsi perempuan yang sesungguhnya gitu. Kalau kita ngomongin masalah kesetaraan gender, ini kita ulang ngobrolan di mobil ya. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin kesetaraan gender gitu, berangkat dari kenapa sih ada kesetaraan gender. Aku tidak mau terjebak dalam kata kesetaraan gender bahwa maksudnya adalah setara, laki-laki dan perempuan itu harus setara. Karena menurut aku ya laki-laki dan perempuan itu nggak apple to apple kalau mau kita jadikan setara. Laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa gitu, dengan segala apa yang diciptakannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin kesetaraan gender, kesempatannya yang setara, haknya yang setara gitu loh. Kita balik jadi ngomong ke basic human rights, hak asasi manusia aja. Kalau misalnya laki-laki bisa sekolah, perempuan juga harus bisa sekolah dong. Kalau misalnya laki-laki bisa bekerja di sini, ya perempuan juga boleh dong bekerja di sana gitu. Jadi akhirnya hak asasi manusia aja sih gitu. Jadi kalau misalnya kita perempuan mau melakukan apapun, bebas, silahkan gitu. Sejauh ini sih aku merasanya, aku sebagai perempuan merasa mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki sejauh ini. Dan kalau misalnya kita tarik konteks yang lebih luas gitu, di Indonesia menurutku salah satu negara yang cukup baik ya, karena dalam bidang apapun, gak hanya entertain gitu, perempuan sudah pergerakan pemberdayaan perempuan ini juga sudah mulai banyak gitu. Sampai kita juga punya menteri perempuan banyak banget, sampai 8 gitu. Jadi menurutku kesenjangan itu sudah mulai terkikis gitu. Bener yang kamu bilang tadi bahwa mungkin di bagian-bagian Indonesia yang lain masih aja ada bahwa perempuan tidak mendapatkan hak yang sama gitu, nggak dapat kesempatan yang sama gitu. Nah dari situ juga mungkin kalau untuk melakukan hal-hal itu banyak banget yang bisa dilakukan. Misalnya kalau emang mau melakukan hal yang lebih besar, bisa ikut bekerja sama dengan NGO misalnya gitu. Kemudian kita bisa datang ke daerah-daerah, karena beberapa kali juga aku melakukan talk show ke daerah-daerah, ke Lombok, ke Sulawesi, pokoknya ke daerah-daerah untuk
ngasih tahu bahwa perempuan itu juga harus bisa berdaya dan dan harus berkembang gitu. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin tadi kesetaraan gender itu kan pasti fokusnya kepada perempuan ya, bagaimana perempuan mendapatkan kesempatan, mendapatkan hak yang sama dan dapat melakukan apa yang dia mau gitu. Ya jadilah perempuan yang berdaya gitu. Kalau misalnya perempuan itu berdaya dan bisa mampu melakukan apapun yang misalnya dilakukan misalnya di dalam bidang pekerjaan gitu, ya pasti kan kita juga orang akan melihat dan appreciate kemampuan kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya menurut aku sebagai perempuan ya kita akhirnya jangan banyak menuntut tapi justru menuntun. Nah kalau dari situ kan orang juga akan melihat ternyata perempuan itu derajatnya justru sangat tinggi dan mulia sekali gitu. Kalau dari sisi laki-laki sekarang udah banyak banget juga cowok-cowok yang udah sadar, maksudnya kayak sadar akan bahwa perempuan juga bisa berkembang, perempuan juga silahkan ngambil pendidikan yang tinggi. Nah hal-hal kayak gitu mungkin buat laki-laki ya bisa mulai mencontohkan kepada teman-teman yang lain bahwa kayak ya it's okay gitu, perempuan pun boleh ya it's okay, perempuan pun boleh melakukan apapun yang dia mau. Itu kan nanti juga kan akan menyebar gitu. Menurutku hubungan yang toksik adalah kalau keduanya menjalankan hubungan tapi udah nggak bahagia. Bukannya lifting each other tapi malah kayak bikin dua-duanya nggak happy dan malah jadi kayaknya ya menurun gitu produktivitasnya, kebahagiaannya, kayak yang hal-hal kayak gitu ya itu udah toxic. Banyak banget menurutku pasti. Karena kalau ngomongin toxic relationship itu nggak identik dengan siapa cewek atau cowok gitu. Menurutku cewek atau cowok punya ada andil dan peran ya. Bukan, jadi kayak cewek dan cowok tuh punya kemungkinan untuk jadi toxic. Itu tuh kalimat sorry. Jadi kalau misalnya ngomongin toxic relationship, menurutku nggak selalu misalnya cewek dan cowok yang melakukan toxic, tapi dua-duanya punya kemungkinan melakukan hal yang toxic to each other gitu. Jadi mungkin aja kalau misalnya laki-laki merasa ceweknya toxic, dia mendapat kekerasan verbal atau apa yang membuat dia juga unhappy dan malah jadi nggak baik gitu. Menurutku sangat mungkin. Kalau menurutku kita kan nggak bisa ngontrol orang lain ya, tapi kita bisa ngontrol diri kita sendiri. Jadi aku juga pernah di fase dimana menurutku aku belum selesai sama diriku sendiri gitu. Jadi ketika misalnya aku merasa aku tidak baik-baik saja, kemudian aku get into a relationship, dia kemudian jadi dia juga merasa tidak baik-baik aja, kemudian kita jadi nggak membuat diri kita bahagia, masing-masing bahagia. Jadi menurutku ya selesaikan dulu diri sendiri gitu loh. Yang aku lakukan adalah pada saat itu ketika aku putus gitu ya. Ketika aku putus, aku berusaha menyelesaikan diriku sendiri, bagaimana aku membuat diriku bahagia sendiri tanpa harus relying on someone else gitu. Aku bisa memanage emosiku sendiri, aku bisa memanage masalahku sendiri, tapi dalam artian bukan berarti kita jadi nggak butuh orang ya, tapi bahwa kita tuh harus bahagia dulu loh sebelum kita get into relationship sama orang, karena jangan sampai ketika kita masuk relationship kita malah nuntut orang lain dan itu jadi toxic menurutku. Jadi selesaikanlah diri kalian sendiri dan temukanlah orang yang udah selesai juga, jadi enak gitu, komunikasinya enak, jalannya enak gitu. Jangan lupa pantengin terus rubrik Story Ultimax.